Mau? Tapi tak. Mau kayak dia? Coba. Nih. Wah. Tuh. Awas, awas. Papa Sarah. Tajam nggak? Tajam. Coba. Sini, coba kamu pegangin dulu. Aku ambilin dulu. Sabar ya. Nah. Tuh. Oke guys, balik lagi sama Sugar Glider Master. Kali ini aku bakal ngajakin salah satu Sugar Glider pertama aku buat jalan-jalan. Ini kita bakal jalan-jalan aja di sekitar komplek teman-teman. Sebenarnya aku tuh agak jarang buat ngajakin dia jalan-jalan di sekitar komplek. Ya karena di sini tuh situasinya rame banget dan banyak kucing guys. Tuh. Ini tuh kalau kita putar ke sana guys, itu tuh banyak banget kucing. Nah teman-teman, nah sekarang aku ajakin Sugar Glider aku jalan-jalan. Aku pengen ceritain ke kalian tentang berapa sih pengeluaran aku yang biasa aku keluarin cuma buat Sugar Glider ini teman-teman ya. Kalau kita ngomong soal hewan peliharaan, pasti kita ngomong soal makanan, soal kandang, soal belinya itu berapa teman-teman ya. Apa kamu mau ke sini? Mau? Oke. Nah, kalau soal makanan teman-teman, sebenarnya kita nggak habisin banyak ya. Soalnya ya kita tahu dia makanannya bukan daging, dia itu omnivora. Kalau mau kasih ulat boleh, kasih buah boleh, yang murah-murah seperti bubur bayi pun boleh teman-teman ya. Nah kalau misalnya soal harga sendiri, nah harga Sugar Glider itu sebenarnya relatif lebih murah kalau dibandingkan dengan harga-harga hewan-hewan lainnya teman-teman ya. Kalian mau yang 200.000 aja udah dapat guys, jadi nggak perlu sampai yang sejuta gitu teman-teman. Apalagi kalau beberapa jenis, aku kan sebenarnya juga kenal teman-teman ya beberapa jenis breed anjing, dan memang beberapa breednya itu mahal banget, makanya aku itu juga alasan aku lebih memilih Sugar Glider teman-teman. Ayo kita pergi. Dia nggak mau pergi guys. Awas jatuh nih teman-teman ya. Itu satu tuh, udah satu gerombolan tuh ya. Itu juga tuh satu gerombolan. Di sini sebelah sini juga ada guys. Tuh dia ngelirik, dia ngelirik guys. Nah udah nggak apa, kita lanjut ya. Yang penting kamu pokoknya jaga aja jarak kamu ya. Nah kalau misalnya aku kalkulasiin buat pengeluaran makanan guys, itu cuman palingan di bawah 100.000 per bulan ya. Di bawah 100.000 per bulan itu buat kalau kalian kasih sejenis bubur bayi teman-teman ya. Dan untuk pengeluaran pas beli pas awal teman-teman, pasti kalian beli kandang di segala macam. Itu kalau kalian mau yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja, yang penting bisa pakai guys. Itu tuh buat beli hewan sama kandang itu sebenarnya 300.000 udah cukup teman-teman. Gacor kan? Nah palingan kalian kalau pingin agak eksklusif itu ya, kalian beli pasir ya, pasir buat dia dudukan biar pesingnya nggak bau teman-teman. Tapi itu bener-bener opsional teman-teman ya. Sabar, aku ambil dulu dianya. Dia ke belakang aku guys. Nah belakang sini. Wah ini sebenarnya bahaya sih. Kamu hati-hati ya. Nah itu kayaknya pengeluaran paling besarnya itu cuman di situ doang teman-teman ya. Sisanya itu pengeluaran sekalinya itu sebenarnya memang mahal mungkin ya kalau misalnya kalau kita bandingin. Cuman kalau kita lihat hewan-hewan lain pasti kita nggak bakal berpikir seperti itu lagi ya teman-teman ya. Apa ini dia? Nah teman-teman, kalau misalnya kita ngomong soal pengeluaran, palingan 3 hal itu yang bisa aku kasih tahu ke kalian ya. Kalau soal penyakit, dia mau naik-naik. Kalau soal penyakit guys, jujur aja Sugar Glider itu penyakitnya tuh dikit ya teman-teman. Kucing lagi. Kucing. Kita lewatin dulu guys. Nah kalau soal penyakit, kalian mau nanya, apakah Bang Sugar Glider tuh ada rabiesnya gak sih? Ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh gak sih? Sebenarnya tuh nggak ada ya. Sugar Glider tuh nggak ada penyakit yang aneh-aneh seperti itu. Ada beberapa penyakit, tapi penyakitnya itu kayak penyakit yang tidak menular. Contohnya seperti obesitas ya, itu termasuk penyakit ya teman-teman ya. Ataupun bengkak ya, itu juga termasuk penyakit. Tapi ya itu nggak menyebar teman-teman. Dan itu pengobatannya tuh murah gitu kan. Bisa nemuin obatnya itu di Tokopedia tuh cuman seperti contoh obat tetes mata yang waktu itu katarak itu aja teman-teman, cuman 10.000 15.000-an doang. Nah itulah kenapa menurut aku tuh Sugar Glider tuh oke banget.
Oh, kacau lah. Memang susah buat cari area yang ada kucing di sini. Dan juga ramai banget di sini, guys. Hah? Nih. Tahu ini apa? Nggak tahu. Coba pegang. Nggak berani, kenapa? Nah? Ah? Namanya sugar glider. Mau coba? Ramah kok dia. Nah, Yang bisa terbang. iya. Coba dong mau pegang. Coba. Ih, Tuh. lembutnya. Emang lembut banget. Tuh, Nggak nurut ya? nurut. Tuh. Lembut aja. Terus? Ya kagak ya. Ini namanya apa? Sugar glider. Tikus terbang. Bisa terbang. Coba terbangin. Waduh, nggak bisa. Dia harus dilemparin. Kasian dia. Nah, mau coba di tangan? Mau? Tapi tak. Mau ya dia? Coba. Nih. Wah. Tuh. Ayo lari. Awas. Bapak sare. Coba. Tajam nggak? Tajam. Coba. Sini, coba kamu pegangin dulu. Aku ambilin dulu. Sabar ya. Push. Berapa tadi? Nah. Tuh. Wes. Halo guys. Halo. Moy. Mama masih kecil, kalau ada gedenya lu galak tuh. Enggak kok. Nah. Dadah. 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 Nah, itulah menurut aku salah satu keuntungan punya sugar glider. Itu banyak orang tuh nggak tahu sugar glider tuh apa dan guys. Dan kalau ini sendiri aku baru bawa ke jalan ya. Biasa kalau aku bawa jalan-jalan ke mall yang open pet gitu teman-teman, itu tuh udah biasa banget dikerumunin orang kayak gini teman-teman. Entah mereka itu apa kak itu tikus emang boleh dibawa. Nah itu menurut aku itu bentuk penghinaan terbesar adalah sugar glider. Aku tuh dikatain tikus guys, sugar glider, apalagi yang breedingnya kalau sampai putih itu bisa sampai ratusan ribu atau sampai jutaan, bahkan jutaan teman-teman, bukan ratusan ribu lagi, tapi dikatain tikus teman-teman. Nah, tapi aku senang sih tiap kali ada orang yang pengen belajar. Ini bisa jadi edukasi ilmu baru buat mereka tentang si sugar glider ini teman-teman. Nah, lumayan kan kalau misalnya kita ngomong soal anjing itu apa ya, udah lumrah lah, kayaknya udah terlalu normal gitu, udah semua orang punya. Kalau misalnya kita ngomong soal sugar glider itu kebanyakan orang tuh masih haho gitu. Nah, menurut aku itu yang menarik banget karena demand-nya masih belum terlalu banyak. Sebenarnya lumayan banyak sih demand buat si kecil ini, cuman kalau dibandingkan dengan hewan-hewan lain dia ini masih cukup tidak diketahui teman-teman ya. Nah, selanjutnya, aduh kita udah OT banget guys gara-gara salfok tadi. Nah, selanjutnya kalau misalnya ngomong soal pengeluarannya dibandingkan dengan penyakitnya, makanannya, kandangnya, sama dan lain-lain. Apa sih pengeluaran-pengeluaran lain yang harus ditambahin ya? Ini yang tidak terduga punya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa ambil contoh seperti kalau dia itu sakit teman-teman. Nah, tadi kan dikasih tahu kalau misalnya sakit itu dia itu cuma perlu obat-obat yang bisa kalian beli gampang di Tokopedia. Cuman ada beberapa penyakit, contoh seperti ekor putus. Bisa banget loh guys, sugar glider ini ekornya bisa putus. Kenapa? Karena ekornya itu tuh nggak seperti ekor-ekor hewan lainnya yang punya ikatan kuat, alias ya bisa putus. Nah, oleh sebab itu penting banget buat kalian jangan pernah pegang, jangan pernah pegang sih, lebih tepatnya jangan pernah tarik bagian ekornya. Kalau mau pegang bagian badannya. Jangan pegang jangan tarik bagian ekornya teman-teman. Nah, itu permanen, tidak bisa kita apa-apain lagi teman-teman, dan itu pasti namanya putus itu harus ada kita jahit supaya tidak terjadi pendarahan teman-teman ya. Dan itu lumayan, makanya pengeluarannya besar atau enggak tergantung bagaimana cara kita merawat sugar glider kita. Kalau kita merawatnya dengan baik, dia nggak sakit, pasti hemat teman-teman, jujur aja. Pindah.
Nah. Iya iya. Tuh guys, dikasih tahu satpamnya, awas banyak kucing. Karena benar, emang kucing banyak banget di sini guys. Tuh. Nah, palingan segitu aja guys buat konten tentang berapa sih pengeluaran aku sebagai pemilik sugar glider teman-teman. Di sini aku juga agak-agak takut karena jujur kucingnya tuh pas malam itu emang banyak teman-teman ya. Mereka keluar buat cari makan, mereka buat gerombolan tuh sering banget dan banyak banget kalau keluar teman-teman. Jadinya biar lebih aman tuh kita harus jaga jarak ya teman-teman ya. Soalnya YouTuber sugar glider lain seperti contoh kayak Bang Isan Febrian aja teman-teman ya, itu tuh sugar glidernya tuh digigit sama kucing guys dan putus. Nah ya putus, dan itu seberapa vulnerable-nya, seberapa rentannya mereka di alam liar tuh seperti itu, karena sugar glider tuh nggak ada sistem pertahanan mekanisme sendiri. Yang mereka lakuin tuh cuman grabbing doang ya. Gigitan mereka nggak setajam apa, cakar mereka nggak setajam apa, nggak ada racun, nggak ada apa-apa ya, nggak gesit juga, dibilang lincah banget juga enggak ya, dibandingkan dengan kucing gitu teman-teman. Makanya mereka itu sangat vulnerable. Itu sebabnya aku bilang sama kalian itu sugar glider itu nggak boleh kalian lepasin, kayak misalnya lepasin anjing atau lepasin kucing gitu teman-teman, tuh nggak boleh, karena mereka ini vulnerable banget teman-teman. Oke, segitu aja.